Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sepertinya anak-anakku semua ini pagi ini sudah semangat untuk menerima materi dari Bapak. Maka dari itu, agar materi kita, pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimohon kepada Ananda Yusrizal untuk dapat memimpin berdoa pada pagi hari ini. Kepada Ananda Yusrizal dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik kawan-kawan, karena kita sudah dipersilakan oleh Bapak untuk berdoa, maka kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Yusrizal sudah memimpin berdoa. Baik, anak-anakku selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita juga, kita akan membacakan Al-Quran, yakni surat pendek. Ya, oleh sebab itu dimohon kepada Ananda Saiful untuk dapat memimpin membaca Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Silahkan, Ananda Saiful. Oke, baik Pak. Baik kawan-kawan, kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, Pak. Ya, terima kasih Ananda Yusrizal sudah. Ya, Pak. Baik, anak-anakku semuanya, menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah airku, tanah aku berdiri, dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Raya Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik anak-anak, silahkan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukti cinta kita, nasionalisme kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu, kita akan membacakan atau menyanyikan Khotimul Quran, salah satu menumbuhkan jiwa religius kita. Baik. Ya, sama-sama ya anak-anak. Ya, Pak. Iya, Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna wa balghna tilawatahu alaihi wa adhanaha.
waj'alhu lana hujjatan Ya ya rabbal alamin. alamin. Mama wa nura wa وهدى warahmah. ورحمة Allahumma Allahumma dzakirna dzakirna min min ummatina نسينا wa'allimna وعلمنا minhu منه ma ما jahilna جهلنا wa وارزقنا tilawatahu تلاوته alaina Amin. Alulana hujjata Ya rabbal rabbal alamin. alamin. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tepuk PPK. Udah tahu anak-anakku semuanya tepuk PPK? Tahu Pak, insya Sudah, Udah tahu sudah ya? Pak. Dan sudah banyak guru yang mengajarkan ya tentang tepuk PPK. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai tepuk PPK ya, PPK ya. Tepuk PPK. Religius, Religius, Allah. nasionalis, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, gotong gotong royong, royong, integritas. Integritas, Salam integritas, PPK. Salam salam, cerdas, cerdas, karakter, karakter, menyenangkan, karakter, luar biasa, luar biasa. Hebat. 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 Allahu SMK Akbar. bisa. SMK bisa. Nah, terima kasih. Baik Amin. anak-anakku Ya semuanya, Allah, Amin. 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 kita akan masuk ke dalam materi, tapi sebelum itu Bapak akan mengabsen kehadiran kita pada pagi hari ini. Astri Madonna, Hadir Pak. Eni Sugiyarti, Ada Pak. Muhammad Saipul, Hadir Pak. Muhammad Yusrizal, Hadir Pak. Uswatun Hasanah. Hadir Pak. Alhamdulillah pagi ini kita hadir semua ya. Baik anak-anakku semuanya. Dari kita pada pagi hari ini yakni tentang munakahat. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi tentang munakahat, adakah adik-adik semuanya, siswa-siswa semuanya yang sudah mengetahui tentang munakahat? Pernikahan itu Eni apa tahu Pak? apa itu Eni tahu munakahat apa? Munakahat itu, aduh lupa Pak saya Pak. Lupa. Aduh. Aduh, Ya. belum belajar saya tadi malam Pak. Iya. Maklum belum pernah Pak. Yusrizal tahu munakahat apa? Munakahat itu singkatan Pak. Singkatan apa artinya? Panjangannya apa? Mun, Maimunah, Hat, Fuad. Nah, bersatu. Jadi Mun Mainah dan Fuad bersatu, Pak. Oh, iya betul. Artinya bersatu ya. 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 Nanti kira-kira Yusrizal mau bersatu sama siapa? Dengan Nah, itu, Astri Pak. mau nggak? Nah, itu Pak, saya bingung, Pak. Oh, bingung ya. Ya, baik. Iya, Pak. Oke, anak-anakku semuanya. Jadi, munakahat itu artinya adalah pernikahan ya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak mulai, Bapak ingin melihat sejauh manakah kemampuan anak-anak semuanya memahami dan mengetahui tentang materi kita munakahat. Oleh sebab itu, Bapak akan membagikan pretest sebagai dasar Bapak untuk mengetahui kemampuan anak-anakku semuanya. Oke, baik, untuk link pretestnya akan Bapak bagikan di WhatsApp grup. Baik. Di waktu 1 menit untuk dapat mengerjakan pretest tersebut. Ya, baik anak-anakku semuanya, silahkan. Ini sudah masuk jawaban-jawaban dari anak-anak semuanya. Ya, Nilai saya berapa, Bapak Pak? lihat ternyata nilainya lumayan cukup. Jadi rata-rata nilainya itu 50, 60, ada yang 70. Itu Pak Saipul itu 70 itu. Dan Pak Yusrizal itu 70. Belum jadi bapak-bapak itu Pak. Oh, belum jadi bapak-bapak ya? Ya kan Maklum, umurnya Pak. Oh iya, calon bapak-bapak maksudnya. Mentang-mentang munakahat, Pak, nih, Pak. Ya, baik. Bapak-bapak panggilnya. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan masuk ke materi munakahat. Ya,
Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui alur tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita memiliki kompetensi inti yaitu menghayati, mengembangkan, memahami, mengolah tentang munakahat. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yakni meyakini, menunjukkan, menganalisis, dan menyajikan tentang munakahat, yakni pernikahan di dalam Islam. Kita masuk ke indikatornya. Indikator yang pertama, peserta didik mampu menerima, peserta didik menerapkan, peserta didik menguraikan, dan peserta didik mendemonstrasikan tentang pernikahan di dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni nanti anak-anak akan berdiskusi tentang materi kita, terus menerima hasil diskusi, selanjutnya menerapkan, selanjutnya menguraikan, dan selanjutnya mendemonstrasikan tentang pernikahan di dalam Islam. Nah, baik, anak-anakku semuanya, kita akan masuk ke tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan membacakan satu dalil, yang mana dalil itu tentang pernikahan. Oleh sebab itu, dimohon kepada Ananda Eni untuk dapat membacakan Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan dilanjutkan artinya oleh Ananda Uswatun Hasanah untuk membacakan artinya. Ya, baik, dipersilakan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Ya. Yang Oke. artinya, Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Itu Pak. baik, terima kasih Ananda Uswatun Hasanah yang sudah membacakan salah satu dalil tentang pernikahan di dalam Islam. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan di dalam Islam. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga melalui keluarga terwujud pilar kokoh kehidupan. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pandangan sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Selain itu juga, pernikahan merupakan fitrah pribadi masyarakat. Itulah sebabnya kenapa Islam mengecam keras pergaulan bebas dan menyukai sesama jenis, karena bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi pernikahan itu fitrahnya manusia. Nah, tidak dikatakan fitrah apabila Yusrizal nikah dengan Saipul. Itu Nggak bukan mau, Pak. fitrah itu, ya. Mau, Pak? Tapi kalau Saipul nikah dengan Uswatun, Eni nikah sama Yusrizal, Madonna nikah sama bapak, nah itu fitrah itu. Itu fitrah. Karena apa? Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Laki-laki. Ya, baik. Kita lanjut lagi ya. Ya Pak. Nah, selain itu juga pernikahan itu memiliki fungsi. Yang mana fungsinya yang pertama yakni pilar kokohnya masyarakat, kelangsungan hidup manusia, terjaganya akhlak, proses kepribadian, terbentuknya sakinah, mawadah, warohmah. Jadi memiliki fungsi nikah itu. Salah satunya adalah terjalinnya atau terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Lanjut, pengertian pernikahan itu macam-macam. Yang pertama, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu juga pengertian yang dipakai di dalam Al-Quran banyak. Yang pertama itu ada sering kita dengar uqdatun nikah, artinya perjanjian yang kuat. Zawaja artinya pasangan. Misakun golidon artinya ikatan yang kokoh. Mawaddah warahmah artinya kasih sayang dirahmati. Baik, sebelum Bapak sampai lebih jauh menjelaskan tentang pernikahan, Bapak ingin bertanya dulu kepada Asri Madonna, apa itu nikah? Pernikahan itu menggabungkan antara dua insan, Pak. Di mana tadi Bapak bilang harus laki-laki dan perempuan. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih.
Yusrizal, apa itu nikah? Nikah itu adalah dari bahasa akad, Pak. Akad itu adalah kesepakatan, Pak. Oh, iya. Perjanjian, Pak. Jadi akad itu adalah menggabungkan dua, secara pengertian, secara bahasa, menggabungkan antara kedua orang atau antara perempuan dan laki-laki yang dijalinkan dengan ijab kabul yang disahkan oleh negara dan agama, Pak. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu kepada Yusrizal dan Bu Astri. Kita lanjut. Sebelum kita menikah, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ya, yang pertama adanya kesiapan fisik dan mental. Fisik yaitu badan kita harus kuat, harus sehat. Yang kedua mental kita. Mental ketika ingin menikah itu harus kita persiapkan. Selain itu juga antara fisik dan mental ini saling keterkaitan. Mungkin secara fisik dia siap, tapi secara mental dia belum siap. Ataupun sebaliknya, mentalnya sudah menggebu-gebu, pingin nikah dan sebagainya, tapi fisiknya tidak kuat. Itu tidak jadi. Oleh sebab itu anak-anakku semuanya, mulai sekarang siapkan fisikmu yang sehat, yang kuat, makan yang banyak, makan yang memiliki vitamin. Mentalnya juga harus kuat. Mental itu didasarkan oleh keyakinan sesuai dengan akidah kita, yakni akidah Islam, bahwasanya nikah itu adalah sunnatullah. Jadi perintahnya Rasulullah, oleh sebab itu kita harus yakinin. Nah, itu untuk menguatkan mental kita ketika kita akan menikah. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Selain itu juga sebelum kita melakukan pernikahan, kita pasti akan memilih calon-calon. Yang laki milih perempuan, yang perempuan milih laki-laki. Nah, oleh sebab itu agama kita mengajarkan kepada kita untuk memilih pasangan. Ya, kita beragama Islam, maka kita harus satu agama. Dilarang, hukumnya haram apabila kita menikahi beda agama. Walaupun itu didasarkan oleh dasar cinta, kalau memang tidak satu agama, maka itu haram hukumnya. Jadi Yusrizal, nanti ketika ingin nyari pasangan, cari yang satu agama ya. Siapa? Nah, walaupun nanti pasangan itu cantik, putih, tinggi, pinter, tapi kalau dia tidak memiliki satu akidah, maka itu haram hukumnya. Ya, ataupun Astri ingin menikah, walaupun itu nanti tampan, putih, tinggi, badannya besar, tetapi dia tidak satu agama dengan kita, maka tidak boleh. Baik, Pak. Selanjutnya itu, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Jadi kita harus cari dulu. Kalau memang pasangan itu kepribadiannya buruk, ya jangan kita pilih. Jadi pilihlah kepribadian yang baik. Selain itu juga menjaga kesucian diri. Selain itu juga memohon pertimbangan dengan sholat istikharah. Nah, ini yang laki-laki maupun perempuan ya. Nanti ketika ingin memilih pasangan, sebelum kita menentukan pilihan kita, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Apakah pilihan kita ini benar? Apakah pilihan kita ini tepat? Semua adalah Allah yang maha mengetahui. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita atas pilihan tersebut, maka kita sholat istikharah dulu. Jadi pilihan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah, hukum. Kita hukum pernikahan. Jadi pada intinya anak-anak semuanya, hukum pernikahan itu hukumnya adalah mubah. Artinya boleh. Namun hukum ini akan berubah melihat kondisi dan lingkungan. Kenapa begitu, Pak? Ya karena hukum pertamanya adalah mubah, namun ketika ada kondisi lingkungan yang mempengaruhi, maka hukum tersebut bisa berubah. Contoh, sunnah. Nah, ini kan berubah dari mubah ke sunnah. Sunnah itu berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina. Nah, jadi dia secara syarat sudah penuh, sudah terpenuhi. Fisiknya sudah terpenuhi, mentalnya sudah terpenuhi, lahir batin sudah terpenuhi, sudah siap lah. Cuman dia belum mau menikah. Akan tetapi ya, dia itu bisa menjaga syahwatnya. Nah, maka hukum pernikahan seperti ini disebut dengan hukum sunnah. Wajib. Nah, wajib beda lagi. Bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadinya perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Jadi syaratnya lahir dan batin dia sudah siap, cuman dia khawatir kalau dia nggak nikah khawatirnya berbuat zina. Kalau dia nggak nikah takut berbuat dosa dan sebagainya. Maka apabila memiliki seperti itu, prinsip seperti itu, maka hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya itu makruh.
memiliki keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah. Artinya belum mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Dia sudah siap nih nikah, tapi dia belum punya pekerjaan, untuk makan sehari-hari aja susah. Terus juga secara emosional dia belum bisa memberikan nafkah untuk calon istrinya. Ya, nah apabila dia sudah memiliki kemauan, tapi dia belum siap memberikan nafkah lahir dan batin, maka apabila dia menikah, maka hukumnya adalah makruh. Ya, selanjutnya itu yaitu haram. Haram ini dia ingin menikah tapi memiliki niat yang jelek. Contoh, saya mau menikah dengan dia. Nanti kalau saya sudah nikah sama dia, karena hartanya banyak, nanti akan saya racun dia. Ketika dia sudah saya racun, dia mati. Ketika dia mati, maka hartanya untuk saya. Berarti punya niat jelek. Nah, apabila memiliki seperti itu, maka haram hukumnya. Jadi, ya, Yusrizal, Saiful, Uswatun, Astri, ya, Eni, jangan memiliki niat seperti itu. Kalau kalian memiliki niat seperti itu, maka haram pernikahan kalian. Maka tidak akan pernah terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya, harus niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Lanjut. Nah, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa bahagia, di mana sudah seharusnya suami istri saling memberikan kasih sayang serta perasaan satu sama lain. Menikah membuat kita mendapatkan sahabat, pendamping hidup yang dalamnya dipenuhi oleh kasih sayang. Untuk kelompok 1, itu nanti akan menjelaskan sedikit saja tentang pengertian, dalil, dan tujuan pernikahan. Siapa itu? Ananda Yusrizal, habis itu Bu Astri Madonna, selanjutnya itu Uswatun Hasanah. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 apa tadi? Dalil pernikahan, pengertian pernikahan, dalil pernikahan, dan tujuan pernikahan. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 itu tentang syarat-syarat dan rukun pernikahan. Syarat-syarat dan rukun pernikahan. Itu Ananda Saiful dan Eni nanti akan mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Baik, Bapak akan beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, Nah, Pak. silakan. Ternyata, baik, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Ya, baik, kelompok 1 silakan dipresentasikan. Ya, ya perwakilan saja. Oke, Pak. Ya. Baik. Diskusi dari kami kelompok 1 tentang pernikahan. Yang pertama pembahasannya ada pengertian pernikahan, yang kedua tentang dalil pernikahan dan tujuan pernikahan, Pak. Nah, diskusi yang pertama pengertian pernikahan. Pernikahan itu adalah menggabungkan atau mengakatkan, memberikan sebuah pengertian. Dari nikah itu berasal dari kata akad, Pak. Akad itu adalah menggabungkan sebuah, kesepakatan. Jadi akad itu adalah nikah itu adalah menggabungkan antara kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana diikat dengan ijab kabul dan disahkan oleh agama, Pak, dan negara juga, Pak. Ini teman-temannya ada yang mau nambahin tentang itu tadi kan tentang pengertian. Tadi dalilnya ada di Quran surat berapa? Dalilnya di Quran surat Ar-Rum, Pak, ayat 21. Terus Pak. tujuan pernikahan apa? Nah, tujuan pernikahan itu yang pertama menutup syahwat, Pak. Oh, syahwat. Ya, terus kedua Melaksanakan perintah Allah. Nah, melaksanakan perintah Allah, Pak. Betul, Pak. Lanjut. Terus selanjutnya melaksanakan sunnah Rasul, Ya. mencegah dari perbuatan zina, Ya. menyempurnakan separuh agama, Ya. dan yang terakhir untuk mendapatkan keturunan. Nah, betul, Pak. Sip. Oke, kelompok 1, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan. Benar sekali. Terima kasih kepada Yusrizal, Uswatun, dan Asrin telah menyampaikan, mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompoknya. Baik, kelompok 2. Ya, silakan Saiful dan Eni. Ini saya kelompok 2, Pak. Mau Ya. mempresentasikan tentang rukun dan syarat nikah. Ya. Rukun nikah itu ada calon suami, Ya. calon istri, Ya. ada wali dari pihak perempuan, Pak, 2 Ya. orang wali laki-laki. Oke. Astagfirullah. Itu kan wali orang tuanya ya, Pak ya. Ya, betul, 2 betul. orang saksi. 2 orang saksi laki-laki dan ijab kabul, Pak. Ya. Oh, baik. Syaratnya agama. Seagama, betul. Pak. Sudah Balik, balik. Pak. Dalil. Balik.
Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya luar biasa semua. Kelompok 1, kelompok 2 hebat. Tepuk tangan. Ya, baik anak-anakku semuanya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian, tentang dalil, tentang tujuan, tentang syarat dan rukun. Nah, sekarang Bapak akan memberikan semacam gambar, yang mana gambar ini sudah Bapak acak, ya, sudah Bapak acak sesuai dengan pernikahan di dalam Islam. Jadi, baik untuk uswatun, yang pertama ada di gambar nomor berapa? Bu Astri, Astri gimana? Yang pertama itu nomor 6, Pak. Apa itu? Ta'aruf Ta'aruf. atau berkenalan. Oh iya, berkenalan. Ya, nanti Astri kalau mau nikah ta'aruf ya, jangan pacaran ya. Ya, Pak, insya Allah. Ya, oke. Selanjutnya selanjutnya Eni. Nomor 11, Pak. Nomor 11. Ya, selanjutnya. Melamar ya, Pak ya? Ya? Itu melamar ya? Ya, melamar itu. Oh. Selanjutnya Eni. Ya, Pak. Nomor berapa ya, Pak ya? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Jadi Pernikahan ya, Pak ya? langsungkan pernikahan ya. Selanjutnya kepada siapa yang belum dipanggil? Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Uswatun Saya udah lagi belum? nggak apa-apa, Pak. Sudah. Ya. Yang selanjutnya ada di nomor berapa? 9. Nomor 9. Pak. Apa ini? Rumah Itu habis tangga, hijab Pak. kabul sepertinya, Pak. Ya. Jadi yang tadi udah saliman, sekarang ini sudah halal ya anak-anakku. Kalau sebelum halal nggak boleh seperti ini. Jadi kalau sudah halal, bahkan ini seorang suaminya mencium istrinya itu mendapatkan pahala. Tapi kalau belum halal maka haram hukumnya ya, berdosa. Jadi nggak boleh. Jadi sesudah menikah boleh. Selanjutnya yang berapa? 10, Pak. 10. Apa ini? Udah punya anak bayi. Oh ya. Jadi mendapatkan keturunan. Turunan. Nah, salah satu tujuan pernikahan ya ini. Ya, mendapatkan keturunan. Baik anak-anakku semuanya, ya itu salah satu cara kita mengurutkan untuk pernikahan di dalam Islam. Baik anak-anakku semuanya, mungkin ini di penghujung materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri materi kita pada hari ini, Bapak akan melakukan suatu refleksi ataupun untuk membangkitkan kembali daya ingat kita tentang materi ini. Baik, Bapak akan bertanya kepada anak-anakku semuanya tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama untuk Yusrizal untuk menyampaikan kesimpulan kita, hasil kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Baik, Pak. Kesimpulannya adalah di mana kita adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, Pak. Terus yang kedua, setiap manusia itu punya pasangan masing-masing, Pak. Ada pasangan itu adalah pasangan laki-laki dan pasangan perempuan seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pak. Terus yang ketiga, Pak, pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, Pak. Itu tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, Pak. Nah, itu semua adalah di mana kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpasang-pasangan, bahwasanya sebagai penyempurna agama kita adalah kita harus menikah, Pak. Di mana menikah itu yang dasarnya adalah hukumnya adalah yang aslinya adalah mubah, tapi akan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan menjadi haram, Pak. Maaf, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Yusrizal telah menyampaikan kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan bertanya tentang pengertian pernikahan kepada Ananda Madonna. Apa itu pernikahan?
Pernikahan ya Pak ya. Ya, Itu pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dari yang haram menjadi halal. Itu Pak. ya baik. Uswatun, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah terkumpulnya dan menyatunya menurut istilah, juga berarti ijab kabul yang mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan. Ya, baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang baik antara anak-anakku semuanya. Oleh sebab itu anak-anakku semuanya perlu Bapak garis bawahi. Jadi pernikahan itu adalah sunatullah, merupakan anjuran perintah dari Rasulullah. Oleh sebab itu bagi kita nanti anak-anakku semuanya, mari kita kembalikan kepada dasar kita, akidah kita, ajaran Islam. Sebelum kita memilih pasangan, sampai kita nanti mendapatkan pasangan, sampai kita menjalankan keluarga kita nanti dalam rumah tangga, kita gunakan ajaran-ajaran Islam agar tujuan dari pernikahan itu dapat terbentuk, tujuan dari pernikahan itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa terwujud. Ya mungkin itu anak-anakku semuanya, tapi Bapak ingin melihat hasil materi kita pada hari ini, maka Bapak akan memberikan post test. Ya, post test. Bapak akan melihat apakah anak-anakku semuanya memahami, mengerti tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak akan kirim post testnya melalui link. Sudah ya? Nah, ini udah mulai masuk nih nilainya. Nah, alhamdulillah nilainya baik-baik semua, rata-rata 90, 95, ada yang 100 ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita tibalah di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apa ilmu yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan doa, dimohon kepada Uswatun sekarang gantian ya. Uswatun untuk dapat memimpin berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ladzina amanu wa haqi wa tawassau bil Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku semuanya, marilah sama-sama kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.